Partai Demokrat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya membuka musyawarah cabang serentak ketiga se-Papua Pegunungan. Mudah-mudahan lancar, aman, demokratis, dan bermartabat. Dan tentu saja dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wa. Pertama, saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kami telah menyelesaikan pelaksanaan musyawarah cabang serentak 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tadi malam diselesaikan sampai jam 1:30, dan tentu kegembiraan kami seluruh kader bisa kompak, bisa bersama-sama memperlihatkan semangat dan spirit untuk memajukan Partai Demokrat ke depan. Dan tentu yang lebih penting bagi kami, tadi malam target pelaksanaan musyawarah cabang sebagai ajang konsolidasi tercapai, sebagai ajang harmonisasi juga tercapai, dan tentu ya terjadi rekonsiliasi dari berbagai kalangan. Apalagi Papua Pegunungan itu kan ketua DPD-nya kan dari pihak eksternal gitu ya. Dan tetapi saya lihat bahwa setelah ditetapkan 2 bulan lalu sebagai ketua DPD mampu untuk mengkonsolidasikan semua hadir, dan bahkan mohon maaf ya, yang sudah ditetapkan di dalam SK pemilik suara DPAC juga melebihi kedatangannya dari kapasitas yang sudah ditentukan. Tetapi kami memberikan rasa keadilan. Saya berdiskusi dengan Pak William Wandik, dengan Pak Ones Pahabol, bahwa kita memberikan ruang bagi mereka yang hadir meskipun mereka merasa sebagai pemilik suara bukan double sebetulnya, karena ada ketidakaktifan maka diganti oleh pengurus DPAC yang baru, tetapi mereka dua-duanya hadir. Tapi ya kami buka ruang mereka untuk masuk dan mengekspresikan berbagai harapan dan keinginan para kader. Dan saya kira ini menjadi kepercayaan diri kami meningkat setelah melihat mereka bisa bersatu, para tokoh bersatu, para kader mudanya juga sekarang muncul banyak kader-kader muda yang menurut saya ini luar biasa. Jadi target-target ke depan untuk bisa memenangkan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pada akhirnya juga kita akan melaksanakan pilkada di Papua Pegunungan khususnya ini dapat tercapai. Sebelumnya kami juga telah melaksanakan kegiatan musyawarah cabang serentak di Timika, yaitu untuk Papua Tengah, dan juga berlangsung dengan baik, sama hampir jam 1:30 begitu selesai, dan semuanya mencair, dan bahkan ada harapan-harapan yang ingin terjadinya regenerasi juga terjadi di sana. Dan sebelumnya juga kami telah melaksanakan di Papua Induk, artinya bahwa setelah pemekaran di Papua, kami hanya menyisakan tinggal Papua Selatan, 4 kabupaten. Kalau itu segera kami dapat selesaikan, tentu juga kami bisa menyelesaikan seluruh rangkaian pelaksanaan musyawarah cabang, bukan hanya di Papua, tapi di seluruh Indonesia. Jadi di 38 provinsi, 514 kabupaten kota, kami bisa menyelesaikannya. Saya kira ini berkat kerjasama Pak William Wandik sebagai Ketua Pelaksana Tugas Ketua DPD Papua Induk, yang tentu mewakili keberadaannya Pak Lukas NMB di Papua, menjadi ranger dalam orkestra yang saya kira disajikan secara baik. Mudah-mudahan kekompakan, kebersamaan, persatuan, kemudian unifikasi antara tua dan muda, antara kader lama, kader baru,
ini akan terus terjaga dan menjadi sebuah kekuatan besar Partai Demokrat menang pada pemilu 2024. Pak, kesiapan Demokrat sendiri seperti apa menghadapi pemilu khususnya di Papua dengan yang ini? Ya, konsolidasi ya. Karena sejatinya bahwa untuk sampai kepada kemenangan yang memang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa menggerakkan mesin partai pada semua level. Apakah itu di level Dewan Pimpinan Daerah sebagai pemimpin orkestra yang lebih komprehensif gitu ya. Apakah dia di pimpinan di Dewan Pimpinan Cabang, kemudian Dewan Pimpinan Anak Cabang, ranting, dan anak ranting. Ini adalah struktur yang memang harus dipenuhi oleh kader-kader yang militan, kader-kader yang siap, kader-kader yang tentu memiliki kapasitas untuk siap berkontestasi. Dan saya lihat di Papua kader-kadernya cukup mumpuni, punya kemampuan, rata-rata tokoh, baik tokoh perempuan, tokoh muda, dan saya meyakini tetap dalam koridor bimbingan dari Papua Induk. Masih kita punya tokoh besar Pak Lukas NMB, Pak William Wandik, ada Pak Yunus Wonda. Saya kira ini bisa menjadi kekuatan besar dan saya meyakini bahwa Demokrat di Papua akan meraih kemenangan. Ya, harapan kami setelah terbentuknya kepengurusan DPC ini akan terus memperkuat konsolidasi kerja-kerja organisasi ke depan, karena dari seluruh Indonesia yang dianggap yang paling sulit, yang paling berat, yang paling ekstrim adalah wilayah timur Indonesia, tanah Papua. Tapi dengan pelaksanaan kegiatan musda baik di wilayah Papua Tengah maupun Papua Pegunungan yang telah berlangsung beberapa hari kemarin, luar biasa mengalir, walaupun ada perdebatan yang luar biasa, tapi akhirnya bisa semua berjalan lancar, bisa akur, dan semua punya semangat yang sama, masing-masing bisa mempertahankan argumentasi yang besar dan punya semangat yang besar dalam memperjuangkan kerja-kerja organisasi partai ke depan. Dan tentu ini membuktikan bahwa kader-kader kami ini semakin kuat dan terus memperkuat konsolidasi sampai tingkatan DPAC sampai ke anak ranting. Karena itu kami juga punya keyakinan besar untuk meraih kemenangan pada pemilu 2024 mendatang, baik legislatif, pilkada maupun juga pilpres. Optimisnya nanti berapa kursi dari Papua? Papua dengan dibaginya DOP baru, kita akhirnya dari satu provinsi menjadi 3 DOP ini, dan ini juga memperkecil kuota perolehan kursi baik dari untuk pusat, provinsi, bahkan juga kabupaten kota. Tentu berarti per kabupaten dari target, per provinsi dari target 2 bisa jadi 1-1. Terus juga untuk provinsi dan kabupaten kota pasti ikutan. Target untuk pemenangan presiden seperti apa? Target untuk pemenangan presiden itu orang Papua hari ini sudah tidak seperti dulu, sudah cerdas. Apalagi dengan kemajuan teknologi digital seperti ini, mereka bisa semakin aktif, semakin kritis, semakin peka terhadap kompleksitas persoalan bangsa yang sedang kita hadapi, sehingga masyarakat itu punya pilihan, punya kesadaran atas pemberian suara terhadap siapa yang layak mereka pilih, seperti itu. Sampai saat ini Demokrat mengusung siapa Pak untuk presiden?
Bagaimana? Mengusung siapa ini untuk presiden atau masih konsolidasi? Oh, Demokrat sudah buat apa namanya? Sudah buat kesepakatan. Demokrat, PKS dan Nasdem untuk mengusung Anies AHY. Ya, dan tentu di daerah pasti ikutan. Yakin Pak untuk di Papua meraih suara mereka? Papua pastilah, pasti dapat meraih suara. Apa yang jadi optimisnya Pak untuk bisa meraih suara dengan membangkitkan demokrasi kembali? Optimis karena Papua ini tidak ada kawasan terisolasi dalam menjangkau daerah-daerah ini dengan menggunakan teknologi digital, sehingga setiap perkembangan persoalan baik nasional maupun lokal apapun langsung terupdate dan dapat diikuti seluruh warga Papua, sehingga masyarakat bisa punya pilihan terhadap figur, terhadap kader, baik terhadap calon-calon pemimpin nasional maupun daerah, bahkan yang tingkat kabupaten kota. Optimisnya berapa suara Pak untuk dari Papua untuk presiden ya kalau tidak mendukung pemerintah ya 75% lah. Ya. Baik Pak. Karena Papua ini kan masalah Papua akan ada sejumlah persoalan penting yang terus menjadi polemik. Kepanjangan tanah Papua juga itu menjadi tolak ukur untuk masyarakat melihat dan merespon dalam memberikan suara terhadap pemilu 2024. Terima kasih banyak ya. Wah, luar biasa. Organis.